Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang semoga selalu dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian Jurumiyah, kajian kilat Jurumiyah yang dikarang oleh Imam As-Sunhaji rahimahullahu taala. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat tertinggi di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula guru besar kita Sayyiduna Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam ilmu kita lewat wasilah beliau, dan semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah memasuki bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau bisa disebut naibul fa'ili. Langsung kita masuk ke materinya. Silakan disiapkan kitab dan juga pulpennya, atau jika tidak ada kitab bisa disiapkan pulpen dan bukunya agar bisa ditulis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu, ai hadza, adapun ini, itu babul maf'uli, bab maf'ul, alladzi yang lam yusamma tidak disebutkan apa fa'iluhu, fa'ilnya alladzi, atau kita bisa menyebutnya bab yang menerangkan tentang maf'ul yang fa'ilnya itu tidak disebutkan. Biasanya kita menyebutnya sebagai naibul fa'il atau pengganti fa'il dalam kedudukan. Karena maf'ul ini menggantikan kedudukan fa'il. Maf'ul itu adalah objek dari suatu pekerjaan. Kayak misalkan dalam bahasa Indonesia, saya makan roti. Roti itu menjadi objek. Kemudian saya itu sebagai fa'il atau pelaku. Dan roti tadi menjadi objek atau maf'ul. Nah, di sini kedudukan saya sebagai fa'il itu bisa digantikan oleh roti yang itu awalnya maf'ul. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai pasif. Jadi kaidahnya passive voice. Pernah dengar ya? Kalau yang belum nanti bisa dipelajari. Langsung lanjut. Wahwa, adapun maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, itu al-ismu, kalimat isim, al-marfu'u yang dirofakkan, alladzi yang lam yudhkar tidak disebutkan, ma'ahu bersamanya, alladzi apa fa'iluhu, fa'ilnya. Jadi fa'ilnya alladzi ya. Jadi maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu kalimat isim marfu yang tidak disebutkan bersama dengan dia fa'ilnya. Jadi fa'ilnya tidak disebutkan bersama dengan dia. Nanti ada contohnya. Fa in kana, maka apabila ada apa al-fi'lu, fi'il itu madhiyan. Madhiyan dia nasab karena khabar kana. Itu madhiyan berupa fi'il madi. Jadi apabila ada apa al-fi'lu fa'il itu berupa madian, fi'il madi, dumma maka didomahkan apa awaluhu, huruf pertamanya fi'il, wa kusiro, dan dikasrohkan apa ma, huruf, qabla apa ma, huruf, qabla akhirihi, yang berada sebelum huruf terakhirnya fi'il madi. Jadi di sini kalau misalkan fiilnya berupa fiil
madi, maka didomahkan huruf pertamanya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Jadi fi'il madi itu dalam ilmu shorof ada dua macam, yaitu fi'il madi mabni ma'lum dan fi'il madi mabni majhul. Kalau yang biasa kita lihat kayak lafadz akala ya doroba itu namanya fi'il madi bina ma'lum. Tapi di sini khusus untuk naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, itu fi'ilnya bukan menggunakan fi'il bina ma'lum, akan tetapi dia menggunakan fi'il bina majhul. Nanti kita akan bahas juga di kajian shorof. Jadi kalau misalkan fi'ilnya berupa madi, untuk membuat majhul atau ya majhul mabnil maf'ul, maka didomahkan huruf pertamanya dan dikasrahkan huruf akhirnya. Wa inka, dan apabila ada apa fi'il, jadi isimnya karena ini fi'il, huwa yang kembali ke lafadz fi'il, itu mudhari'an berupa fi'il mudhari', duma maka didomahkan apa awaluhu huruf pertamanya fi'il. Wa futiha, dan difatahkan apa ma huruf qabla akhirih yang berada sebelum huruf terakhirnya fi'il. Jadi kalau berupa fi'il madi, maka huruf pertamanya didomahkan dan huruf sebelum terakhirnya itu difatahkan. Jadi fi'il mudhari' jika kita ingin membuatnya menjadi bina majhul, maka kita harus mendomahkan huruf pertamanya dan memfatahkan huruf sebelum akhirnya. Wa huwa, adapun maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il, wa huwa, adapun naibul fa'il itu ala qismaini, atas dua bagian. Dohirin, rupanya yang pertama berupa dohir, wa mudmarin, dan yang kedua berupa mudmar. Nah, dohir dan mudmar ini sudah dijelaskan di awal sebelumnya di fa'il ya, dimana isim dohir ini merupakan kalimat isim yang dia itu selain domir. Intinya selain domir, dohir itu. Kayak misalkan dohir itu nama orang, nama jenis binatang, atau sebagainya. Yang penting dia bukan berupa isim dohir. Seperti itu. Dan juga bukan berupa isim isyarah. Fadzahiru, maka adapun isim dohir itu nahwu qaulika, seperti ucapan engkau, nah duriba zaidun. Nah, ini contohnya. Duriba artinya telah dipukul siapa? Zaidun, Zaid. Duriba itu artinya dipukul, bukan memukul. Nah, inilah yang disebut bina majhul. Dia huruf pertamanya dot didomahkan, kemudian huruf sebelum akhirnya yaitu ro dikasrohkan, ya seperti itu ya. Jadi kalau fi'il madi didomahkan huruf pertamanya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Kalau misalkan normalnya yang biasa kita lihat yaitu bina ma'lum, fi'il madi bina ma'lum itu difatahkan semuanya. Doroba artinya memukul. Jadi misalkan Umar memukul Zaid, doroba Amrun Zaidan. Umar telah memukul Zaid. Tapi kalau di sini beda. Diganti menjadi duriba, telah dipukul si Zaid. Si Zaid tetap menjadi orang yang terkena pukulan atau menjadi objek pukulan. Akan tetapi di sini tidak disebutkan fa'ilnya, ya kan? Jadi ini maf'ul tapi tidak disebutkan fa'ilnya. Sampai di sini paham ya? Maka duriba Zaidun, telah dipukul si Zaid. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini disebut sebagai passive voice. Gitu. Nah, duriba Zaidun, telah dipukul Zaid. Zaid ini merupakan isim mufrad, ya. Zaid adalah isim mufrad. Dia berkedudukan sebagai maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh atau naibul fa'il. Dan naibul fa'il itu i'rabnya rafa. Tanda rafa Zaidun di sini adalah domah. Karena kenapa dia tandanya domah? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu tanda domahnya adalah, tanda rafa'nya adalah domah, begitu. Maka dia dibaca dengan domah. Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Wa yudrabu. Nah, di sini ada wa yudrabu Zaidun. Wa yudrabu Zaidun. Ya, wa yudrabu Zaidun. Ketika fi'il mudhari' tadi kaidahnya wa in kana mudhari'an
Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Maka di sini kita bisa melihat yudrebu di sini dia didomahkan huruf pertamanya yaitu ya dan dipatahkan huruf sebelum akhirnya yaitu ro. Yudrebu. Artinya sama, sedang dipukul. Siapa Zaidun? Zaid. Nah, di sini Zaidun menggantikan posisi fa'il. Sama dia sebagai objek yang terkena pukulan, akan tetapi dalam posisi di nahwunya itu dia menjadi pengganti fa'il. Jadi dia mendapatkan i'rabnya fa'il, yaitu rofa. Yudrebu telah dipukul siapa Zaidun? Zaid. Zaid ini isim mufrad, kedudukannya sebagai naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian tanda rafa'nya yaitu dhammah, maka dia dibaca dengan dhammah karena isim mufrad tanda rafa'nya dhammah. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham ya. Kemudian wa akrim, wa ukrima. Wa ukrima dan telah dimuliakan siapa Amrun Umar. Wa yukramu dan telah dimuliakan siapa dan sedang dimuliakan atau akan dimuliakan siapa Amrun Umar. Wal mudmar. Nah, sekarang kita sampai ke mudmar. Jadi ini sudah jelas ya tentang dhohir dan tentang apa itu fi'il madi atau fi'il mudhari' bina majhul dan bina ma'lum. Ya, ingat ma'lum sama majhul. Nanti tulisannya bisa dilihat di deskripsi videonya. Dan jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian wal mudmaru adapun maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il yang berupa mudmar itu ada 12. Istu isna asyara ada 12. Nahwu qaulika yaitu seperti ucapan engkau. Duribtu. Nah, ini seperti fa'il kemarin tadi. Duribtu. Di video sebelumnya ya, duribtu sudah dibahas. Yaitu kalau di video sebelumnya kan darabtu. Tu-nya menjadi fa'il. Saya telah memukul. Tapi kalau di sini duribatu saya telah dipukul, bukan memukul tapi dipukul. Itu bedanya ya. Wa duribna. Jadi tu ini mohon maaf saya ulangi lagi. Tu ini merupakan dhamir mutakalim wahdah. Duribatu. Wa duribna. Kami telah dipukul. Nah, duribna ini nanya merupakan isim dhamir muttasil mahal rofa, dia mabni. Jadi isim dhamir itu mabni. Nanti kita bahas juga di video di kitab lain. Insyaallah di Alfiyah nanti juga dibahas ini. Nah, duribna ini nunnya adalah nun mutakalim ma'al ghair, dhamir mutakalim ma'al ghair. Kemudian duribata, engkau telah dipukul, engkau laki-laki telah dipukul. Duribati, engkau perempuan telah dipukul. Duribatuma, kalian berdua telah dipukul. Wa duribatum, kalian laki-laki banyak telah dipukul. Wa duribatunna, kalian perempuan banyak telah dipukul. Kemudian wa duriba, dan telah dipukul siapa laki-laki. Wa duribat, dan telah dipukul siapa perempuan. Nah, ini bedanya. Kalau misalkan fa'ilnya berupa mudzakkar, maka tidak perlu ditambahkan alamatu ta'nis di sini. Di sini saya lihat perbedaannya. Kalau duriba di sini adalah karena naibul fa'ilnya berupa naibul fa'il mudzakkar, dia tidak disebutkan dhamir alamatu ta'nis di sini. Tidak disebutkan tak di sini. Kalau di sini duribat ada taknya. Nah, ini bedanya. Kalau duribat itu karena fa'ilnya berupa mu'annas. Hiya. Duribat hiya. Kalau yang duriba ini tidak ada mu'annasnya, tapi dia mudzakkar. Duriba huwa gitu. Jadi bedanya. Jadi kalau naibul fa'il berupa mu'annas, maka di fi'il madinya harus ditambahkan tak atau alam atau taknis, tanda taknis ta. Ta ini merupakan tanda taknis ya. Wa duriba. Nah, duriba ini telah dipukul mereka berdua laki-laki. Wa duribu, telah dipukul mereka
laki-laki. Waduri benar dan telah dipukul mereka perempuan. Nunnya ini non jama'in nas ya. Yaitu yang mudmar. Jadi naibul fa'il yang mudmar ada 12 sama seperti fa'il di video sebelumnya. Saya kira ini sudah jelas karena ini singkat. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebanyak mungkin. Insya Allah akan dijawab satu persatu. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.